Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika. Pada episode 2 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada elastisitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan juga paparan video ini dapat membantu para siswa sekalian dalam belajar elastisitas dan menyelesaikan persoalan-persoalan pada elastisitas. Kita bahas pada soal nomor 1. Pada sebuah pegas bekerja gaya sebesar X sehingga pegas bertambah panjang Y. Bila tetapan pegas itu adalah Z, maka hubungan antara X, Y, dan Z yang benar adalah, ini adalah pilihan jawaban, ya. Kita harus hati-hati karena variabelnya diganti dari keadaan biasanya. Kita lihat pembahasannya, ya. X adalah gaya pegas, Y pertambahan panjang pegas, Z adalah tetapan pegasnya. Maka F sama dengan K dikalikan X, maka X adalah, F-nya diganti dengan X, kemudian Z-nya adalah pada K, kemudian Y-nya adalah pada pertambahannya yaitu X-nya. Maka dengan demikian nilai konstanta pegas itu adalah, yaitu Z sama dengan X dibagi dengan Y. Jadi variabel-variabel ini hanya diganti menggunakan variabel lain, tetapi fungsinya masih sama, bahwa F sama dengan K dikalikan dengan X. Sehingga itulah jawaban yang bisa diberikan pada soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah pegas yang tetapannya 5 Newton per cm diberi gaya sebesar 4 Newton. Pegas bertambah sebesar, ini adalah ada yang satuan milimeter, ada yang satuan sentimeter. Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal adalah K sama dengan 5 Newton per centimeter dengan gaya 4 Newton. Berapakah X-nya? Maka X-nya sama dengan F dibagi dengan K. Dari sini tadi, maka X sama dengan F dibagi dengan K, maka X-nya sama dengan 4 dibagi dengan 5 dalam 0 menjadi 0,8 cm. Jadi dalam jawaban tidak ada, maka harus dirubah satuannya, maka X-nya sama dengan 8 mm. Jadi cm ke mili adalah 10 menjadi 8 mm. Jadi itulah caranya pada soal nomor 2, hanya dirubah satuannya. Sekarang pada soal nomor 3, ya, nampaknya masih sama dengan keadaan soal nomor 2, maka kita langsungkan bahwa pembahasannya adalah K sama dengan 10 Newton per cm, gayanya sama dengan 5 Newton, berapakah X-nya? Maka X-nya sama dengan F dibagi dengan K, sama dengan X sama dengan, ya, X sama dengan 5 dibagi 10, 0,5 cm. Karena harus memakai satuan milimeter, maka X-nya menjadi 5 mm. Nah, inilah hanya dirubah satuannya untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Kita teruskan pada soal nomor 4. Sebuah pegas yang digantung vertikal, panjangnya 15 cm, jika direnggangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 27 cm. Berapakah panjang pegas jika direnggangkan pada gaya 0,6 Newton? Jadi kalau soal ini supaya tidak membingungkan, ini adalah
X1 ya boleh ya. Maka ini X2, maka pada waktu ini berapakah X3-nya? Maka kita lihat pembahasannya. Nah, jadi pada waktu X1 15 cm, X2 27 cm, F1-nya sama dengan 0,5 Newton, F2-nya 0,6 Newton. Berapakah X3-nya? Maka sekarang kita lihat bahwa pada kasus ini K1 sama dengan K2, sehingga F1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 sama dengan F2 X3 dikurangi dengan X1. Maka kita masukkan angkanya. 0,5 dibagi 27 dikurangi 15 sama dengan 0,6 X3 yang dicari dikurangi dengan 15. Maka dengan demikian ini dikalikan 10 juga boleh. Maka 5/12 sama dengan 6 dibagi X3 dikurangi 15. Maka kalau diambil dikalikan silang, sehingga 5x3 dikurangi 75 sama dengan 72. Maka dengan demikian X3-nya kalau dibagi 5 setelah diambil substitusinya menjadi 29,4 cm. Jadi soal ini hanya menambahkan pada waktu X3-nya berapa kalau gayanya menjadi 0,6 Newton. Bisa dipahami itu? Nah, saya kira akan lebih mudah kalau kita menggunakan faktor-faktor persamaan yang demikian. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 5. Beban yang beratnya 0,5 Newton digantung pada ujung pegas vertikal sehingga pegas bertambah panjang 12 cm. Bila beban yang digantungkan adalah 0,8 Newton, maka pertambahan panjang pegas berapa sentimeter? Pilihannya sudah tersedia. Sekarang kita lihat pada pembahasannya. Pada waktu F1 0,5 Newton, Y1-nya 12 cm. Pada waktu 0,8 Newton, berapa Y2-nya? Ini adalah bentuk kalimat matematika sebagai logika berpikir kita memahami soal-soal yang akan kita bahas. Maka dengan demikian K1 sama dengan K2 sama dengan K. Karena pegasnya cuma 1, maka dengan demikian K sama dengan F1 dibagi X1 sama dengan F2 dibagi dengan X2. Maka yang dicari adalah X2, sehingga X2 sama dengan X1, F2 dibagi dengan F1. Ini boleh diambil dengan X1 dengan X2, maka dengan demikian X2 sama dengan 12 dikalikan 0,8 dibagi dengan 5. Maka ketemunya adalah 19,2 dalam satuan sentimeter. Inilah cara kita memahami soal pada soal nomor 5 ya. Karena pegasnya konstantanya sama, maka F1 dibagi dengan F2 dibagi X2 X1 sama dengan F2 dibagi dengan X2. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Benda yang masanya 500 kg digantungkan pada bekas vertikal ya, sehingga panjangnya dari 12 cm menjadi 10 cm menjadi 12 cm. Hitunglah tetapan pegasnya apabila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasannya kita ambil yang diketahui dalam soal, masanya 500 gram ya. Kalau dibuat kilogram adalah 0,5 kg, X0-nya 10 cm, X-nya sama dengan 12 cm, berapakah K-nya? Maka G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka dengan demikian delta X-nya ini ya adalah berasal dari mana? Dari X dikurangi dengan X0, sehingga persamaannya menjadi 0,5 dikalikan 10 dibagi 12 dikurangi 10, maka sama saja
250 Newton. Maka dengan demikian adalah ketemu 2. 2 dikalikan 10 pangkat negatif 2. Maka dengan demikian kita bisa menemukan harganya adalah 250 Newton per meter. Ini adalah soal nomor 6. Kalau delta X-nya tidak ada, maka bisa diganti X dikurangi dengan X0. Kita lihat pada soal nomor 7. Sepotong bekas yang digantung dan diberi beban 0,1 kg ternyata mengalami pertambahan panjang sebesar 2 cm, kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah nilai konstanta bekasnya. Maka dengan demikian dalam satuan Newton inilah koefisien atau nilai yang diambilnya. Kita lihat pembahasannya. Masanya 0,1 kg, X-nya 2 cm. Berapakah K-nya apabila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Maka dengan demikian K itu sama dengan F dibagi dengan X. Karena yang ada adalah massa beban, maka menimbulkan gaya berat sebesar mg. Maka dengan demikian K sama dengan 0,1 dikalikan 10, ini menjadi 0,02. Maka dengan demikian dibagi dengan 0,02, maka sama saja K-nya sama dengan 50 Newton per meter. Ini adalah 1, kemudian dikalikan 100, dibagi 2, 50 Newton per meter. Itulah pada soal nomor 7. Kemudian pada soal nomor 8. Seorang pelajar yang masanya 50 kg bergantung pada ujung bekas sehingga bekas bertambah panjang 10 cm. Berapakah tetapan bekasnya? Dalam satuan Newton per meter, inilah nilai K yang diberikan. Kita bahas bersama-sama. Pada yang diketahui dalam soal, M sama dengan 50 kg, X-nya sama dengan 10 cm, berapakah K-nya? Maka dengan demikian, sama dengan soal nomor 7, maka K sama dengan MG dibagi dengan X sebagai ganti dari gaya bekas. Maka dengan demikian, 50 dikalikan 10 dibagi 0,1. Maka K-nya sama dengan 5000 Newton per meter. Bisa dipahami itu? Nomor 7 dengan nomor 8 adalah sama. Maka jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal nomor 9. Benda yang masanya 500 gram digantungkan pada bekas vertikal. Kemudian panjangnya dari 10 menjadi 12 cm. Berapakah konstanta bekasnya? Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. 500 gram menjadi 0,5 kg. Kemudian X0-nya sama dengan 10 cm. X-nya sama dengan 12 cm. Berapakah K-nya? Apabila G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka K sama dengan mg, X dikurangi dengan X0, maka sama saja 0,5 kali 1 dibagi dengan 2. Ini adalah 2, maka dengan demikian K-nya sama dengan 5 dibagi 2 cm. Ini menjadi 0,02 cm, maka sama saja 500 dibagi dengan 2, ketemunya 250 Newton per meter. Itu adalah pada soal nomor 9, jawabannya B. Kita lihat pada soal nomor 10. Dua bekas P dan Q masing-masing tetapannya K dan 2K. Pada masing-masing bekas digantungkan beban yang beratnya sama. Hitunglah perbandingan panjang bekas P dan Q. Inilah perbandingan yang disediakan. Langsung saja kita bahas. Yang diketahui dalam soal bahwa KP-nya sama dengan K, Q-nya sama dengan 2K. Kemudian WP
Berat pada P sama dengan berat pada Q sama dengan W. Berapakah perbandingan XP dibanding dengan XQ? Nah, maka dengan demikian bahwa X sama dengan F-nya diganti dengan W. W dibagi dengan K. Karena W-nya sama, maka X berbanding terlurus dan terbalik dengan 1/K. Maka dengan demikian XP dibanding dengan XQ sama dengan KQ dibagi dengan KP. Jadi ini bertukar sisi atau perkalian silangnya. Maka dengan demikian XP dibanding dengan XQ sama dengan 2K dibanding dengan K. Maka hasilnya adalah 2/1. Saya kira mudah perbandingan ini daripada menghitung pada soal nomor 9. Jadi perbandingan dikatakan lebih mudah karena banyak variabel yang sama. Jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal nomor 11. Konstanta Pegas berdasarkan data pada tabel adalah titik-titik Newton per meter. Nah, ini adalah tabel yang disediakan. Jadi ini adalah jawaban yang disediakan adalah 80, 54, 40, 24, dan 1. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini ada 4 data, ini juga ada 4 data. Maka pembahasannya kita lihat ya, penentuan gaya rata-ratanya terlebih dahulu, sehingga F rata-ratanya sama dengan sigma F dibagi dengan N, maka F rata-ratanya 0,4 ditambah 0,6 ditambah 1,6 ditambah 3,2 dibagi dengan 4, maka ketemunya adalah 6 dibagi 4 dalam satuan Newton per meter. Nah, ini adalah penentuan gaya rata-ratanya. Sekarang kita lihat pada X rata-ratanya berapa atau delta X rata-ratanya berapa. Maka dengan demikian delta X rata-rata adalah jumlah delta X dibagi dengan datanya atau N-nya. Maka dengan demikian 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dibagi 4. Karena ini dalam satuan cm, maka harus dikalikan 10 pangkat negatif 2. Maka hasilnya adalah 15/4 kali 10 pangkat negatif 2 dalam satuan meter. Dari dua penjelasan ini bagaimana? Bisa dipahami. Jadi ini dijumlahkan dibagi 4. Ini dijumlahkan juga dibagi 4. Maka ini gaya rata-ratanya seluruhnya. Ini adalah delta X rata-ratanya. Bisa demikian. Maka sekarang kita ambil konstanta Pegasnya menjadi bahwa K rata-rata sama dengan F rata-rata dibagi dengan delta X rata-ratanya. Maka dengan demikian sama dengan F rata-rata dikalikan dengan 1 dibagi dengan delta X rata-ratanya. Ini supaya mudah kita mengambil persamaannya karena di sini merupakan bentuk pecahannya. Maka dengan demikian 6/4 ini adalah F-nya, kemudian 1 per delta X, maka kalau dibalik menjadi 15 ya. Maka 15/4 kali 10 pangkat negatif 2 kalau dibalik menjadi 4 dibagi 15 kali 10 pangkat 2. Paham itu? Nah, jadi ini untuk memudahkan persoalan itu. Maka dengan demikian 4 dibagi 41, maka ini 600 ya. 600 dibagi 15 ya. 600 dibagi 15, maka K-nya adalah rata-ratanya adalah 40 Newton per meter kuadrat. Newton per meter ya. Itu caranya untuk mengambil data-data dalam soal pada hubungan F dengan delta X-nya. Saya kira tidak ada pertanyaan dari masalah ini. Jumlah datanya. Ya, ini jumlah datanya. Ini adalah jumlah seluruh gayanya dibagi 4. Karena datanya ada 4. Kemudian
jumlah delta X seluruhnya dibagi dengan 4. Jadi itulah pada soal nomor 11. Ya, jawabannya adalah C. Itulah keseluruhan pembahasan yang khusus pada konstanta Pegas. Semoga bisa dipahami, ya. Dan kita harus bisa merubah persamaan-persamaan tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.